Bolehkah mentasarufkan zakat atau mendistribusikan zakat untuk pembangunan masjid atau pembangunan musola atau pembangunan jalan atau madrasah dan lain-lainnya? Tidak diberikan kepada fakir miskin atau asnaf samaniyah sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat. Hukumnya bagaimana, teman-teman? Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Kenapa? Karena semestinya hal semacam ini tuh banyak sekali terjadi di sekitaran masyarakat kita atau di sekeliling kita. Di sebagian daerah sering berlaku masjid itu memungut zakat dan sebagiannya itu adalah untuk masjid, untuk melunasi hutang masjid lah, atau ada yang perlu dibangun lah, direnovasi dan seterusnya. Nah, berdasarkan keputusan hasil Bahthul Masail yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren An-Nur Tegarrejo Prambon Nganjuk pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1981, ini ada kesimpulan begini, teman-teman ya. Teman-teman cukup mengambil kesimpulannya saja, nggak usah ikut bahsu ya, karena cukup orang-orang alim di sana, orang-orang pinter, fakih. Kita hanya menunggu hasil keputusannya saja. Nah, secara garis besar hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi masjid tidak berhak menerima harta zakat. Zakat tidak boleh ditasarufkan, didistribusikan untuk pembangunan masjid ataupun pembangunan yang lain-lainnya sebagaimana tadi dalam deskripsi di awal. Juga tidak boleh untuk memberikan atau untuk membayar hutang masjid atau renovasi masjid dan seterusnya. Referensi pertama saya bacakan dulu dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 105. Di sini keterangannya, la yastahiqul masjidu syai'an minaz zakati mutlaqan idla yajuzu sarfuha illa li khurrin muslimin. Ini secara tegas ya. Kalimatnya secara mutlak masjid tidak berhak untuk menerima harta zakat. Kenapa? Karena harta zakat hanya boleh didistribusikan kepada khurrin muslim, seorang muslim yang merdeka. Kemudian referensi kedua ini yang menguatkan hati saya untuk memilih pendapat demikian. Al-Mizan Al-Kubro juz 2 halaman 13. Ittafaqul a'immatul arba'ah ala annahu la yajuzu ikhraju zakati li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Bahwa ittifaqul a'immatil arba'ah, ulama 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini telah bersepakat untuk tidak membolehkan mentasarufkan harta zakat distribusinya untuk masjid, pembangunan masjid, renovasi masjid. Itu hukumnya tidak dibolehkan, ittifaqul a'immah. Walaupun ada sebagian ulama ya mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Di sini yang disebutkan hanya Imam Qofal dalam kitab Murah Labid Likashfi Makna Al-Quran Al-Majid Isa Al-Halabi juz 1 halaman 344. Wa naqala al-Qofal min ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfa shadaqati ila jami' wujuhil khairi min takfinil mayyiti wa bina'il husuni wa imaratil masjid li anna qaulahu ta'ala fi sabilillahi amun fil kulli. Pendapat Imam Qofal mengatakan, beliau menukil dari sebagian fuqaha bahwa tasarruf untuk jalan kebaikan itu dibolehkan. Tasarruf zakat, distribusi zakat untuk hal-hal positif itu diperbolehkan, disahkan menurut Imam Qofal dari menukil sebagian fuqaha. Apa saja contohnya? Contohnya ya seperti takfinil mayit, untuk memberikan atau membelikan kain kafan untuk mayit, untuk bina'il husun, membangun benteng bagi kaum muslimin, imaratul masjid, untuk takmir masjid, meramaikan masjid, itu dibolehkan. Ya bangunlah atau renovasilah, itu boleh. Li'anna qaulahu ta'ala fisabilillah amun fil kulli. Nah, ini nanti menurut Imam Qofal itu dikategorikan sebagai sabilillah masjid itu. Kenapa? Karena bahasa sabilillah di dalam ayat Al-Quran itu secara umum atau maknanya general, sehingga masuk ke dalam berbagai hal, tidak hanya kepada sabilillah orang yang guzat, para pejuang perang dari kaum muslimin, tidak hanya itu, tapi masuk dalam wujuhil khair, itu juga fisabilillah, begitu. Tapi kalau kecenderungan saya pribadi, kalau sudah ada bahasa ittifaqul a'immatul arba'ah, 4 imam madhab yang hebat-hebat itu sudah sepakat, ya sebaiknya jangan menyelisihi 4 imam ini. Jangan menyelisih 4 imam ini. Maksudnya saran saja. Walaupun ada sebagian ulama tadi yang saya sebutkan membolehkan. Semoga bisa menjadi evaluasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.